saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, sahabat, pernah bayangin nggak duit setriliun itu seberapa besar sih? Ini yang diperbincangkan oleh banyak pihak di persoalan masih terkait soal Formula E. Duit yang sudah melayang keluar untuk perhelatan Formula E yang tidak jelas, tidak ada agendanya, dan tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, ini menggelitik sekali. Orang sering mengatakan 1 triliun, tapi pernah kita membayangkan berapa besar sih atau berapa banyak ya duit setriliun itu? Nah, saya pernah menulis catatan singkatnya dengan judul, dengan duit setriliun, warga bisa dapat apa? Sahabat, setriliun itu duit semua, bukan uang kripto atau cek kosong. Bayangkan saja dengan duit cash keras sebanyak itu, Anda bisa bikin apa saja. Mau kampanye mobil listrik dengan bikin perhelatan Formula E alias balapan mobil listrik. Untuk itu, duit rakyat yang mesti digelontorkan katanya sekitar 4,4 triliun rupiah. Bahkan belum mulai balapannya, cuma untuk rencana, angan-angan perhelatan mobil listrik itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menggelontorkan duit beneran, sekali lagi bukan kripto, segede 1 triliun itu tadi. Mungkin bagi kita, paling tidak bagi saya, rada susah ya mencerna makna duit setriliun itu. Lantaran boro-boro pegang, lihat aja belum pernah. Boro-boro lihat, mengangankannya saja sudah keder duluan. Jadi, supaya lebih gampang dicerna oleh benak khalayak, mungkin kita coba saja bikin perbandingan atau paralelnya. Kalau maksud atau tema besarnya adalah untuk mengampanyekan penggunaan energi listrik, maka kita akan coba bikin komparasi paralelnya dengan sekitar produk dengan energi listrik. Berapa sih harga pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya rumahan yang bisa langsung dirasakan faedahnya oleh warga? Atau untuk anak-anaknya yang perlu belajar di malam hari? Atau untuk menyalakan laptopnya dalam rangka belajar atau rapat via daring? Tinggal berselancar saja di internet, ada tawaran paket paling murah dengan spesifikasi starter kit 1 kWp panel surya. Hanya dengan 3,8 jam efektif matahari, kamu dapat menyalakan 1 unit AC, 1 PK, 1 unit kulkas 300 watt, dan 5 pieces lampu LED yang 10 watt. Harganya 17,9 juta rupiah per paket. Supaya mudah, plus biaya lain-lain, kita bulatkan saja jadi 20 juta per paket, katakanlah begitu ya. Maka dengan duit setriliun, itu 1 dengan nolnya ada 12. Pemprov DKI Jakarta bisa memberi solusi memasang panel surya di 50.000 rumah warga yang kurang mampu. Kalau satu rumah dihuni sekitar 4 orang, maka ada 200.000 warga kurang mampu yang bisa langsung merasakan faedahnya. Kalau Pemprov mau pakai skema subsidi misalnya, katakanlah setengahnya atau 50%-nya, maka ada 100.000 rumah warga kurang mampu yang bisa dibantu. Kalau satu rumah dihuni sekitar 4 orang, maka sudah 400.000 warga DKI Jakarta yang kurang mampu bisa langsung merasakan manfaat anggaran setriliun itu tadi. Itu ilustrasi sederhana dengan cerita soal panel surya. Kita bisa ambil berbagai contoh lain, misalnya untuk dibelikan laptop komputer yang saat ini sangat dibutuhkan siswa sekolah yang belajar dari rumah via daring. Harga laptop yang spesifikasinya cukup baik untuk pelajar, misalnya, ada di kisaran katakanlah 5 juta rupiah. Katanya sih bisa lebih murah lagi. Maka pemerintah provinsi bisa menyalurkan lebih dari 200.000 laptop kepada para siswa kurang mampu di DKI Jakarta. Atau diberikan saja subsidi atau paket internet gratis langsung kepada para siswa. Atau Pemprov bisa pasang wifi gratis di berbagai titik strategis yang mudah dijangkau warga, utamanya pelajar. Misalnya di balai desa atau kelurahan atau ruang publik tertentu, dengan tetap menjaga atau menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Itu jelas solusi dengan manfaat langsung bagi warga di 44 kecamatan dan 267 kelurahan di seantero DKI Jakarta. Atau bisa untuk subsidi BPJS warga saja misalnya. Atau untuk bantuan modal usaha mikro warga. Misalnya dengan bantuan modal 5 juta rupiah saja sudah bisa bergulir 200.000 unit usaha mikro di DKI Jakarta.
Jadi ternyata dengan duit 1 triliun itu banyak sekali yang bisa dipakai untuk langsung membantu warga Jakarta sekarang ini, saat ini, here and now. Apalagi dengan total anggaran Formula E yang kabarnya mencapai 4,4 triliun itu. Maka supaya persoalan 1 triliun duit rakyat ini jadi jelas dan terang benderang, artinya tiada dusta atau kebohongan di antara kita, mari kita tanyakan bersama-sama kepada Gubernur Anies Baswedan. Sesi tanya jawab ini di parlemen namanya interpelasi. Tanpa perlu memakai undangan makan malam-malam, kita bisa titipkan pertanyaan kita lewat para wakil kita di DPRD DKI Jakarta. Demikian sahabat, catatan ringkas saya mengenai dengan duit 1 triliun warga bisa dapat apa. Ya tentu terkait dengan soal interpelasi, perhelatan Formula E, supaya akal waras warga juga bisa mulai mencernanya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.